Halo guys, bagaimana kabarnya? Berjumpa lagi dengan saya di Insting Johnny. Ya, kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Get Out tahun 2017. Dalam film ini mungkin ada sedikit perbincangan tentang rasis antara orang kulit hitam dan orang kulit putih. Namun, inti dari film ini bukanlah hal itu, melainkan sebuah rencana untuk sadis pokoknya lah. Langsung saja, penasaran? Film pun dimulai. Di awal film, kita akan melihat seorang lelaki kulit hitam yang bernama Chris, yang mana Chris ini sedang bersiap-siap untuk berkunjung sekaligus berkenalan dengan calon mertuanya. Tak lama kemudian, pacarnya Chris yang bernama Rosie mengetuk pintu kamarnya, dan saat dibuka, tiba-tiba si Rosie langsung nyosor begitu saja. Coba Anda bayangkan jika Chris baru saja makan jengkol. Bagaimana rasa mulutnya Rosie? Setelah semuanya siap, mereka berdua kemudian berangkat. Terlihat wajah si Chris agak gugup karena akan berkenalan dengan keluarga kulit putih. Alhasil, untuk mencairkan suasana, si Chris menyalakan rokok. Namun, si Rosie tak ingin melihat pacarnya merokok. Rosie pun membuang rokoknya keluar mobil. Dan mari saya perkenalkan dengan teman Chris. Ia bernama Rod, yang mana Rod ini adalah seorang petugas keamanan di bandara. Karena Rod adalah teman baik Chris, alhasil Chris pun menitipkan anjingnya kepada Rod. Di tengah-tengah perjalanan, mobil yang ditumpangi oleh Chris menabrak seekor rusa, seolah-olah itu adalah pertanda buruk. Kini, Chris telah sampai di rumah calon mertuanya. Berikut adalah anggota di rumah ini, yakni Armitage si ayah, seorang ahli saraf, Missy si ibu, seorang psikiater, Jeremy adiknya Rose, Georgina sang pembantu, dan Walter sang tukang kebun. Selesai berbincang-bincang, Chris pun diajak keliling rumah. Terlihat ada kantor sang ibu, yang mana ia adalah seorang psikiater. Lalu kemudian Chris juga melihat foto masa kecil Rose, yang saat itu masih ada kakek nenek Rose. Tiba di dapur, di situ terlihat ada si pembantu. Tapi saat Chris melihat orang itu, ia merasa ada yang aneh. Begitu juga saat bertemu dengan tukang kebun. Lagi-lagi, Chris merasa ada suatu kejanggalan di balik sikap aneh mereka. Singkat cerita, malam pun tiba. Kini, mereka semua berkumpul dan makan malam sambil berbincang-bincang. Ya, sejauh ini masih aman-aman saja. Tiba di kamar, terlihat Chris yang terbangun dari tidurnya. Lantas, ia pun keluar rumah ingin merokok sejenak. Tapi ia sangat terkejut saat melihat si tukang kebun tiba-tiba berlari ke arahnya. Dan untuk kedua kalinya, ia lagi-lagi dikejutkan oleh si pembantu yang menatap kepadanya. Chris pun tak jadi merokok, mengingat sang pacar melarangnya untuk merokok. Tapi saat masuk ke dalam rumah, Chris bertemu Missy di ruang kantornya. Saat Chris telah duduk berhadapan dengan Missy, kemudian Missy mulai mengaduk tehnya dan mulai menanyakan masa lalu Chris yang kelam. Di mana saat Chris masih kecil, ibu Chris mengalami kecelakaan. Namun Chris kecil hanya duduk menonton TV dan tak mau tahu. Missy yang masih terus mengaduk tehnya, tiba-tiba Chris meneteskan air mata karena mengingat masa lalunya. Tapi tak hanya itu, tiba-tiba Chris juga tak bisa bergerak. Apakah ini yang dinamakan hipnotis? Entahlah, hanya Uya Kuya yang tahu. Ya,
Kini Chris pun terbangun dari tidurnya di pagi hari. Tepat saat itu, ayah Rosie mengadakan pesta tahunan dengan teman-teman kakek neneknya. Dan tentu saja, yang datang pasti sudah tua-tua dan lansia. Rosie dan Chris pun ikut menyambut mereka semua. Chris yang suka sekali dengan memotret, maka mengabadikan pertemuan itu. Tapi saat Chris melihat seorang pemuda kulit hitam di antara para tamu yang kulit putih, Chris pun mendekati orang tersebut. Namun ia merasa ada yang aneh saat mengetahui jika pasangan pemuda negro itu adalah seorang lansia. Ketika Chris akan ke kamar, anehnya semua mata para tamu tertuju pada Chris seorang. Kemudian Chris menghubungi Rod dan menceritakan semua keanehan di rumah ini. Seperti si pemuda negro yang punya pasangan seorang lansia, Chris yang dihipnotis oleh Ibu Rosie. Mendengar semua hal itu, Rod pun beranggapan negatif pada orang-orang kulit putih itu. Sehingga Chris langsung menutup teleponnya. Tak lama Chris turun dan menemui para tamu. Saat Chris melihat pemuda negro itu berbicara pada semua orang, lalu Chris pun ingin memotret orang tersebut dengan handphonenya. Tapi saat lampu flashnya menyala, tiba-tiba ya, terjadi sesuatu yang aneh pada orang negro itu. Beruntung, Missy mampu menyembuhkan orang tersebut. Sehingga si pemuda itu meminta maaf pada semua orang, terutama kepada Chris. Muak dengan semua hal aneh di sini, lalu Chris pun mengajak Rosie bicara empat mata di dekat danau. Di sisi lain, tepat saat itu, ayah Rosie sedang melelang Chris dengan para tamu. Dan pelelangan itu dimenangkan oleh kakek-kakek buta. Entahlah apa yang akan dilakukan oleh ayah Rosie. Malam pun tiba. Kini para tamu telah pulang ke rumahnya masing-masing. Chris teringat kepada Rod, lantas ia mengirimkan foto pemuda negro itu kepadanya. Rod pun langsung menghubungi Chris dan mengatakan semua opini buruknya tentang perbudakan orang kulit hitam. Sehingga Chris pun mulai ketakutan. Tak butuh waktu lama, Chris langsung mengajak Rosie untuk pergi dari rumah ini. Saat Chris sedang berkemas, ia menemukan foto-foto mantan Rosie dan ternyata semua foto mantan Rosie adalah orang kulit hitam. Kini Chris agak curiga kepada Rosie, tapi ia mencoba tetap tenang dan tetap mengajak Rosie untuk pergi dari rumah ini. Namun si Rosie yang sedari tadi belum menemukan kunci mobilnya, Chris pun segera menuju ke pintu utama. Dan ternyata si Jeremy, Missy, dan juga suaminya sudah menunggu Chris di lantai bawah. Hal itu pun membuat Chris sangat panik dan Anda akan dibuat cukup terkejut. Ternyata Rosie juga bersekongkol dengan keluarganya. Dan kecurigaan Chris pada Rosie pun ternyata benar. Alhasil, Chris pun mencoba melawan Jeremy, tapi tiba-tiba ya, Chris kembali terjebak dengan hipnotis tingkat tinggi. Di sisi lain, Rod yang berulang kali menghubungi Chris namun belum juga diangkat. Lantas ia pun mencoba mencari berita tentang pemuda negro itu. Dan apa yang ia temukan jika semua berita mengatakan bahwa pemuda negro itu bernama Andre dan dinyatakan telah hilang. Kembali ke Chris dan sekarang ia telah diikat di sebuah ruangan dengan sebuah TV di depannya. Dan TV tersebut menyiarkan sebuah video yang sejak dulu ya mungkin semacam penyembah setan begitulah. Tapi tiba-tiba siaran TV menayangkan secangkir teh yang diaduk. Keesokan harinya, Rod datang ke kantor polisi dan melaporkan
Sesuatu yang aneh telah terjadi kepada Chris, tapi ia malah ditertawakan. Rod pun kembali mencoba menghubungi Chris, namun yang mengangkat telepon justru si Rosie. Dan Anda akan melihat betapa mengerikannya wajah si Rosie ini. Dengan ekspresi datar, namun nada suaranya seperti sedang prihatin kepada kondisi Chris. He got all paranoid and then he freaked out on me. What did you say? I just said he was. He could have called an Uber? Wait, Di sisi lain, Chris yang kembali terbangun melihat seorang kakek di TV. Si kakek berbicara kepada Chris, yang mana kakek tersebut adalah pasien dari keluarga Rosie. Si pasien ini ingin dirinya kembali muda dengan melakukan transplantasi otak, yakni tubuh Chris akan menjadi inang untuk si kakek agar ia tetap hidup dan kembali muda. Apa kalian ingat dengan pemuda negro yang berpasangan dengan nenek-nenek? Ya seperti itulah. Tubuhnya milik orang lain, namun yang mengendalikan adalah otak dari kakek-kakek pasangan asli sang nenek. Beruntung saat itu, Chris melihat kapas yang keluar dari isi sofa. Lantas, ia menutup telinganya, sehingga saat TV-nya kembali menayangkan adukan sendok teh, Chris hanya berpura-pura pingsan. Dan tak butuh waktu lama, Jeremy lalu menjemput Chris. Alhasil, si Chris pun mampu membunuh Jeremy dan juga ayahnya sekaligus. Setelah itu, Chris berhadapan dengan misi. Untungnya, Chris mampu memecahkan gelas itu di hadapan misi. Sehingga kini misi telah mati dan hanya tinggal Rosie seorang. Chris pun segera tancap gas mobil. Namun tiba-tiba si pembantu menabrakkan dirinya ke mobil Chris. Merasa kasihan pada sesama negro, lantas Chris pun mengangkut orang tersebut di mobilnya. Namun faktanya si pembantu yang berkulit hitam itu adalah korban dan tubuhnya dikendalikan oleh neneknya Rose yang masih hidup. Si nenek pun kemudian menyerang Chris sehingga mobilnya mengalami kecelakaan. Beruntung Chris masih selamat, tapi di belakangnya ia telah diikuti oleh Rosie dan si tukang kebun. Dan ternyata si tukang kebun adalah kakeknya Rosie yang masih hidup. Untungnya Chris teringat untuk menyalakan flash ke mata sang kakek, sehingga sang kakek berbalik menembak Rosie dan juga dirinya. Dan tepat saat itu, mobil polisi datang. Rosie yang belum mati mencoba meminta tolong dan memutarbalikkan fakta. Tapi yang datang ternyata adalah si Rod. Sehingga Chris pun selamat. Dan film pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan mudah tergoda oleh purel. Itu. Saya selaku anggota tim mengucapkan mohon pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya dan goodbye.